Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Farida dengan NIM 209222056. Saya dari kelas AB4. Di sini saya akan menyampaikan ceramah yaitu manusia menurut pandangan Islam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil ilman wal islam wa nusolli wa nusallamu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah, kita memujinya dan meminta pertolongan, pengampunan dan petunjuknya. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan keburukan amal kita. Barang siapa yang mendapat petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada pemberi petunjuk baginya. Semoga doa dan keselamatan tercurah pada Nabi Muhammad dan keluarganya, sahabat, dan siapa saja yang mendapat petunjuk hingga hari kiamat. Manusia dalam pandangan Islam, pada hakikatnya manusia sebagai salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut kisah yang diterangkan dalam sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran, bahwa Allah menciptakan manusia berikut dengan tugas-tugas mulia. Islam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berasal dari tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah, sehingga akhirnya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna dan memiliki berbagai kemampuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menciptakan manusia as-sanut takwin, yaitu sebaik-baik cipta, dan menundukkan alam beserta isinya bagi manusia agar dapat memelihara dan mengelola serta melestarikan kelangsungan hidup di alam semesta ini. Dalam pandangan Islam, manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat insaniah. Selain itu, tugas manusia diciptakan untuk mengimplementasikan tugas ilaihah yang mengandung kemaslahatan dalam kehidupannya. Manusia membawa amanah dari Allah yang mesti diimplementasikan pada kehidupan yang nyata. Perhatikan surat Al-Ahzab ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ahyamilanaha wa ashfaqna min hawa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sadaqallahul alim. Artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakan, lalu dipikulah amanat itu oleh manusia. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaan yang lainnya. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia, seperti akal manusia yang mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, kemudian memilihnya. Manusia di muka bumi ini mengemban tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah baik itu ibadah mahdo, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Sedangkan ibadah ghairu mahdo merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, karena
setiap ibadah yang dilakukan oleh manusia, baik itu ibadah yang langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia dan alam, pastilah mengandung makna filosofi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal untuk mempermudah menjalankan misi yang diemban oleh manusia. Agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan milik Allah, diamankan kepada seluruh umat manusia pengikut dari utusan Allah, mulai dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Isa. Agama Allah adalah agama tauhid, yaitu Islam. Jadi makna Islam secara khusus sebagai agama penyempurna yang diamalkan untuk para pengikut Nabi Muhammad. Oleh sebabnya pencarian umat manusia terhadap kebenaran ajaran agama yang dianutnya tidak pernah lepas dari muka bumi ini. Dari penjelasan manusia menurut pandangan Islam tersebut sebenarnya menunjukkan bahwa manusia sesungguhnya membutuhkan agama, karena pasti yang sangat dibutuhkan manusia. Maka baik kebutuhan yang bersifat rohani maupun jasmani. Oleh karena itu dusta jika ada manusia yang tidak membutuhkan agama. Tanpa agama, kehidupan di muka bumi ini akan hancur. Sebagai bukti, kini kerusakan terjadi di mana-mana, kekejian dan kezaliman merajalela serta musibah demi musibah terus menerus terjadi adalah akibat ulah manusia yang tidak mau mengikuti petunjuk kebenaran dari Allah. Akhirnya kegelisahan dan kecemasan dan keresahan hidup terus terjadi. Belum lagi keresahan saat menghadap Allah di akhirat nanti. Maka sampailah ceramah saya bagian penutup. Harapan kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah yang tadi saya sampaikan. Jazakallah saya ucapkan atas perhatian. Saya mohon maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.